Perkenalkan, nama saya Stefani Felicia Irawan dengan NIM 2124 Saya dari kelas Basdade. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan atau melaksanakan tugas terkait dari basis data D, yaitu praktikum Slack. Nah, untuk soal yang pertama, di sini ada pada bagian Slack, yaitu nomor 4, yaitu tampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah Slack bintang from supplier. Jadi kita hanya memilih pada entity supplier saja. Jika kita run, nah, maka sistem akan memberikan isi dari entity suppliers, dan ini semuanya. Kemudian lanjut untuk yang nomor 5. Di sini ada tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Nah, berarti kita sama menggunakan perintah select, yaitu select bintang from customer, dalam arti kita memilih tabel customer untuk ditampilkan semuanya. Nah, di sini sudah ditampilkan. Di sini juga terdiri dari customer ID, kemudian ada company name, ada contact name, ada contact title, ada address, city, region, postal code, country, phone, dan fax sendiri. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu select sebagian kolom. Jadi kita hanya memilih sebagian kolom dari banyaknya kolom. Kan ini di sini ada banyak kolom. Nah, bagian select sebagian kolom ini hanya menampilkan beberapa kolom. Nah, misalnya pada nomor 1 ini ada tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok. Jadi kita hanya menampilkan ID produk, nama produk, harga, dan stok dari tabel produk. Nah, di sini kita bukan menggunakan select bintang lagi, tapi langsung yaitu select produk ID, ya ini kolomnya itu namanya untuk ID produk itu di sini produk ID, kemudian nama produk itu namanya produk name, kemudian harga yaitu unit price, dan stok itu units in stock. Nah, ini dipisahkan oleh koma saja. Kemudian kita langsung from product, yaitu dari tabel produk. Coba kita jalankan. Nah, di sini hanya menampilkan product ID, kemudian product name, unit price, dan unit in stock. Ini yang dinamakan dalam select sebagian kolom saja. Nah, yang kemudian nomor 2, di sini ada tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta contact person dari tabel suppliers. Berarti kita di sini ada from suppliers, berarti dari tabel supplier. Dan di sini ada select supplier ID supplier, kemudian nama perusahaan yaitu company name, kemudian asal negara yaitu city, dan contact person yaitu contact name. Nah, yaitu sini sistem menampilkan supplier ID, company name, city, dan contact name. Sudah sesuai. Kemudian untuk selanjutnya kita membahas tentang alias. Nah, alias sendiri ini kalau dalam SQL, jadi kita ini kan misalnya supplier ID. Supplier ID ini memiliki nama atributnya supplier ID. Nah, tapi dengan menggunakan alias, kita bisa mengubah nama supplier ID-nya, nama kolomnya di sini, tanpa mengubah data utamanya. Jadi kita hanya mempermudah untuk kita tahu, misal ini kan bahasa Inggris, kita jadikan sebagai bahasa Indonesia. Nah, misalnya dari contohnya nomor 3. Tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dengan nama kolom. Nah, jadi ID produk menjadi ID prod, nama produk itu sesuai, harga itu menjadi harga, serta stok itu menjadi stok barang. Nah, sini saya menggunakan perintah select juga, select product ID. Nah, alias ini ditandai dengan S. Jadi product ID menjadi namanya jadi ID prod, kemudian product name ini tetap, kemudian ada unit price, S harga, yaitu
pertama namanya unit price, yaitu diganti menjadi atribut nama harga. Kemudian units in stock, awalnya namanya unit in stock. S berarti diganti atau aliasnya diganti stok barang. Nah, di sini diberi titik tanda petik pasangan dari sini untuk memisahkan dua kata. Jadi dua kata ini bisa dimasukkan, namun harus ada tanda petik ini. Kalau jika tidak ada, maka sistem akan membaca error. Kemudian ini from product berarti dari tabel produk. Kita tampilkan getaran. Nah, jadi ID produk itu menjadi ID prod, nama produk menjadi tetap product name, kemudian harga atau unit price menjadi harga, kemudian ada unit in stock menjadi stok barang. Nah, gitu. Kemudian untuk nomor selanjutnya ini ada soalnya, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom. Yang ini ID supplier itu sesuai, terus nama perusahaan menjadi nama prus, nama PRSH asal itu menjadi asal, kemudian kontak person awalnya itu kontak name itu menjadi kontak person dari tabel suppliers. Nah, berarti select supplier ID. Nah, supplier ini kan sesuai nama kolom asli, jadi tidak diubah di sini. Kemudian ada nama perusahaan, yaitu di sini pertama namanya company name, S nama PRSH. Nah, ini jadi di nama atribut, kolom atributnya akan diganti nama PRSH. Di sini kita tidak memerlukan tanda petik karena ini sudah menjadi satu kata, bukan dua kata yang terpisah. Kemudian asal negara, yaitu city. City itu dialiaskan sebagai asal atau diganti namanya sebagai asal. Kemudian kontak name. Nah, kontak name ini menjadi S, itu alias kontak person. Nah, ini dipisahkan oleh tanda petik. Nah, dari atau from suppliers atau from dari tabel suppliers. Nah, kemudian kita run. Nah, di sini supplier ID yaitu tetap, kemudian nama perusahaan jadi, company name jadi nama PRSH, kemudian city itu dijadikan sebagai asal, kemudian kontak name dijadikan sebagai kontak person-nya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, untuk bagian selanjutnya yaitu ada penggabungan kolom. Nah, pada penggabungan kolom ini dalam arti kita bisa menggabungkan beberapa kolom menjadi satu kolom. Misalnya dalam satu entity, di sini entity supplier. Nah, entity supplier contohnya di sini. Nah, jadi supplier ID, nama perusahaan dan asal ini bisa dijadikan jadi satu kolom saja, dan itu digabungkan dan dengan nama yang baru atau dialiaskan menjadi satu, itu apa namanya. Nah, di sini untuk yang nomor pertama ada nomor 4, yaitu tampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat suppliernya ini terdiri atas address, city, dan country. Dipisahkan koma. Nah, awalnya tampilkan ID supplier. Oke, ID supplier. Kita kan tidak disuruh untuk mengubah namanya, yaitu tetap supplier ID, kemudian ada nama, yaitu company name, dan alamat. Nah, dalam alamat ini itu dibentuk dari beberapa kolom yang ada di tabel suppliers. Nah, di sini menggunakan perintah atau menggunakan bantuan ini, tanda tegak ini 2, address, yaitu kan terdiri dari address, city, dan country. Di sini ada address, city, dan country. Nah, di sini tanda 2 ini untuk memisahkan antara address dan city gitu, yaitu mereka menggabungkannya dengan tanda seperti ini. Kemudian di sini ada tanda koma, berarti mereka dipisahkan oleh koma. Jika saya tidak menambahkan koma, maka hanya dipisahkan oleh jarak, bukan koma.
kalau ada komanya maka nanti pada sistem akan memunculkan koma. Kemudian S alamat, berarti dari penggabungan tabel address, city, dan country ini jadikan menjadi satu kolom, yaitu kolom alamat. From supplier atau dari tabel supplier. Coba kita run. Nah, di sini supplier ID tetap, company name tetap, kemudian ini ada alamat. Nah, alamat terdiri dari address-nya, terus city-nya, terus country-nya. Ini juga sama. Nah, ini dipisahkan oleh koma. Jadi tujuannya tanda ini seperti itu. Jika tidak ada koma, maka hanya sekedar jarak tanpa sebuah koma. Jika ada komanya, maka akan terbentuk koma di dalam atau pemisahan setiap katanya. Nah, kemudian nomor selanjutnya adalah tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap. Hanya nama lengkap dan alamat lengkap. Nah, employee dari tabel employee. Nah, nama lengkapnya ini terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan dengan spasi. Kemudian alamat. Nah, ini ada alamat lagi, yaitu address, city, dan country dipisahkan dengan koma lagi. Pertama di sini untuk apanya ini ya, code-nya, yaitu dengan select juga, select title, kata ini terdiri dari title, first name, dan last name. Nah, di sini hanya menggunakan tanda seperti ini, tanda tegak, kemudian ada tanda petik 2, ini hanya dipisahkan dengan sebuah jarak, ini dipisahkan dengan spasi, nah, atau jarak. S nama employee, nah jadi nama employee-nya nama employee. Kemudian yang kedua, nah ini untuk menjalankan perintah selanjutnya ini harus dipisahkan dengan koma. Karena jika tidak ada koma maka sistem juga tidak akan membaca. Ini jadi ini hanya satu kolom, kemudian koma. Oh berarti ini hanya satu kolom gitu. Jadi kalau jika digabung maka sistem akan menunjukkan kata error. Nah, yang kedua itu address. Address yaitu alamat. Alamat itu dari address, city, dan country. Sama seperti tadi, tandanya ini dikasih koma di dalamnya. S alamat jadi alamat dari atau from employees, dari tabel employees. Baik, kita run di sini. Nah, di sini hanya terdapat nama employee dan alamat. Tapi dalam nama employee ini terdiri dari title-nya apa, first name-nya apa, dan last name-nya. Sales representation Nancy DeFolio. Nah, berarti beliau merupakan sales representative. Nah, di situ. Kemudian ada alamat. Alamat ini dari address, kemudian ada city, kemudian ada country-nya. Gitu. Selanjutnya, nah ini ada bagian yang selanjutnya yaitu kolom bertipe tanggal. Jadi kolom-kolom yang kita buat ini adalah bentuk pembuatan suatu output dari beberapa kolom gitu. Jadi misal kolom bertipe tanggal. Jadi kita di sini hanya bermain tanggal, maksudnya lebih fokus pada bermain tanggalnya untuk tantangan sendiri pada bagian kolom bertipe tanggal ini. Untuk lebih jelasnya, mungkin saya jelaskan langsung pada soal. Di sini ada modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi kode E itu ada. Cuma di sininya beda, yaitu DDMMYY gitu. Enggak, DM begitu. Nah, di sini kan format tanggal jadi bulan, yaitu berupa angka, hari juga berupa angka, tahun itu 4 digit, angka 4 digit juga. Nah, di sini sama menggunakan select. Nah, ini apa ya? Kode E-nya itu juga sudah ada, yaitu first name, berarti ini select first name, yaitu last name. Berarti first name dan last name ini digabungkan menjadi nama lengkap. Kolom nama lengkap. Kemudian ada birthday as tanggal lahir. Birth date ini berarti kolom birth date ini jadikan namanya menjadi tanggal lahir. Kemudian di sini ada
permainan tanggal ya. Jadi kita di sini bisa menentukan tanggal. To chart now berarti sekarang date-nya itu dengan susunan apa? DD, YYY. Nah, kalau saja berarti dia hanya memunculkan sebuah angka. DD juga. ini 2 digit, DD ini juga 2 digit dan 4 digitnya yaitu tahun, YYY atau year. Month, day, year. Jadi sama ini bulan, hari itu DD. Kemudian ada YY yaitu tahun atau year. Sekarang. Jadi menjadi kolom dengan judul sekarang. From employees. Kita langsung kita run di sini. Nah, di sini ada nama lengkap, tanggal lahirnya yaitu birth date awalnya, kemudian sekarang. Nah, ini tanggalnya sekarang. Kemudian ini ada modifikasilah kode E formatnya. Nah, ini hanya menjadi atau mengubah format tentang tanggalnya saja. Gimana kita bisa menampilkan bulan dalam angka, hari dalam nama, kemudian tahun dalam angka 2 digit saja. Jadi kita langsung ke yang to chart-nya. Nah, di sini ada to chart now, berarti sekarang date. Nah, berarti kan bulan angka ya. Day. Nah, perbedaannya dengan angka yaitu ini kan hari dengan keterangan nama, berarti harinya day atau tulisannya DAY. Nah, di sini tuh untuk memunculkan hari secara atau dengan berupa tulisan, bukan sebuah angka. Maka kita di sini juga perlu menuliskan kata gitu. Katanya yaitu day sesuai dengan hari. Kemudian YY berupa angka yaitu 2 digit. Kita menggunakan 2 digit berarti Y-nya hanya 2. Kalau tadi 4 digit itu Y-nya 4 dan di sini kalau hanya 2 ya 2 digit ya kita hanya menuliskan 2 di sini. Y-nya dengan kata day bukan dengan DD karena DD itu angka. Dan di sini kita perlu memasukkannya berupa nama. Kemudian ada yaitu berupa angka juga. Dan itu dari from employees atau tabel employees. Coba kita run. Nah, di sini perbedaannya ada di sini. Sekarangnya di 5 terus D22. Kan tadi ini angka ya. Ini angka, bulan berupa angka, terus hari itu berupa nama. Ini berupa namanya Thursday. Kemudian untuk tahunnya hanya 2 digit. Di sini hanya 2 digit di sini. Nah, itu untuk kolom bertipe tanggal. Kemudian selanjutnya, ini ada bagian selisih tanggal. Jadi kita bisa dari beberapa informasi terkait tanggal, kita bisa manfaatkan informasi-informasi berikut untuk mendapatkan informasi baru. Jadi informasi yang merupakan turunan dari informasi tabel-tabel berupa tanggalnya. Nah, kita langsung saja eksekusi pada soal. Nah, di sini ada tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai bekerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, untuk ID pegawai kan sudah ada awalnya. Kemudian untuk tanggal lahir juga sudah ada. Nah, untuk tanggal mulai kerja juga sudah ada dan usia. Nah, usia ini kan belum termasuk data dari kolom employees. Tidak ada data terkait data usia, maka di sini kita perlu mencarinya dari beberapa informasi dari kolom-kolom yang ada di tabel employee sendiri. Nah, di sini saya menggunakan perintah select employee ID as ID pegawai, employee ID diganti sebagai ID pegawai, kemudian birth date saya ganti sebagai tanggal lahir, kemudian hire date itu tanggal mulai masuk kerja, jadikan saya menggantinya namanya menjadi TGL mulai kerja. Kemudian, nah untuk usia ini kita memerlukan rumus ekstrak. Nah di sini ekstrak ini jadi kita akan menghitung yaitu ekstrak year from age. Jadi kita mengambil year dari age ini bisa dimanfaatkan fungsinya dalam SQL yaitu age untuk mencari jangka waktu lah atau age atau umur gitu.
hire date, diminished birth date. Nah, untuk usia kan kita usia saat masuk kerja gitu kita kan hire date. Nah, hire date itu hanya tanggalnya waktu masuk kerja. Berarti untuk mengetahui usianya pada saat masuk kerja di hire date itu, maka kita perlu mengurangi hire date dengan birth date-nya si employee. S alias usia MSK kerja atau usia masuk kerja dari data atau tabel employees from employees. Ya, kita run. Nah, di sini ada ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, dan ini usianya pada masuk kerja. Nah, dari usia ini kan dihitungnya dari tabel hire date, mohon maaf, dari kolom hire date dan birth date. Jadi, berupa turunan saja yang perlu diolah atau menggunakan beberapa rumus saja untuk menampilkan kolom usia ini. Jadi, bisa diturunkan, jadi kita tidak perlu membuat entity baru, entity baru. Nah, kemudian pada nomor 5 ada tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Nah, diawali dengan select employee ID as ID pegawai, yaitu kolom employee ID jadikan namanya atau diganti nama menjadi ID pegawai. Nah, kemudian tanggal mulai kerja yaitu hire date as tanggal mulai kerja. Kemudian tanggal sekarang, to chart now date, saya ganti ininya menjadi YYY, yaitu year atau tahun, distrip mm berarti berupa angka semua ya, month dan day as tanggal sekarang, itu tanggal saat ini. Kemudian untuk serta masa kerja. Nah, jadi masa kerjanya itu dihitungnya dengan apa? Extra, year from, berarti ini dalam tahun, year from X, now berarti sekarang, dan hire date. Nah, masa kerja kan berarti hire date ini waktu employee ini mendaftar di perusahaan. Nah, untuk mengetahui masa kerjanya sampai sekarang berarti sekarang dikurangi dengan informasi terkait hire date as alias masa kerja, from employees atau dari data employees atau dari tabel employees. Oke, Taran. Nah, di sini udah terlihat ya ID pegawai, tetap tanggal mulai kerjanya itu hire date, dan ini tanggal sekarangnya udah 2526. Masa kerja. Nah, masa kerja ini dihitung dari saat ini tanggal sekarang dikurangi dengan tanggal mulai kerja. Jadi bisa diturunkan dan tidak usah dibuat entity yang baru untuk mempermudah perhitungan atau pendapatan data baru yang bisa diturunkan. Nah, untuk bagian yang selanjutnya ada perhitungan antar kolom pada satu baris. Nah, perhitungan antar kolom pada satu baris dalam arti kita bisa menghitung antar kolom ini menjadikan satu baris gitu. Langsung saja kita eksekusi. Nah, di sini ada nomor 3, tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta. Nah, di sini ada yang unik, yaitu nilai quantity dikali unit price dari tabel order details. Jadi awal kita hanya menggunakan ini, select order ID ya tetap, dan quantity yaitu quantity as kuantitas saya ganti, unit price saya menjadi dengan harga. Kemudian, nah di sini ada yang uniknya ini langsung saja quantity, yaitu kolom quantity dikali dengan unit price. Nah, S nilai unit, berarti menjadi kolomnya namanya menjadi nilai unit. Untuk perkalian ini bisa dilaksanakan untuk kolom yang berupa tanggal, berupa angka. Nah, di sini kan misal angka, dan misal ada tabel di sini berupa angka, baru tabel ini dan ini bisa dikalikan gitu. Karena mereka sama-sama berupa angka gitu. From order details atau dari tabel order details. Dan coba kita run di sini. Nah,
Nah, di sini ada order ID, kemudian ada quantity menjadi kuantitas, kemudian ada unit price, harga. Ya, dan terus kemudian ada quantity dikali unit price, yaitu 12 kali 14. Ini kan bersama-sama berupa angka, maka mereka bisa dihitung di tabel nilai unit. Nah, di sini bisa dihitung. Kemudian untuk soal selanjutnya ada nomor 4 nih. Tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, itu namanya units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel tersebut. Nilai barang ini artinya harga, misal kita memesannya banyak, harganya tuh berapa. Di sini kan hanya ada informasi terkait harga per unit. Pertama, select product ID as product ID. Jadi saya di sini mengganti product ID menjadi product ID. S dialiaskan. Kemudian ada unit price, yaitu per unit harganya itu saya ganti atau aliaskan jadi harga. Kemudian ada units on order, berarti berapa barang yang dipesan atau jumlah pesan, ya, aliaskan lebih baik lagi atau boleh dimengerti menjadi jumlah pesan. Kemudian ada unit price kali unit on order. Nah, sini saya mencari nilai barang, nilai barang alias nilai barang. Di sini saya menggunakan unit price dan unit order karena nilai barang atau harga barang yang dipesan dari beberapa banyak. Jadi unit price berarti harga per barang dikali dengan berapa unit dia pesannya. Jadi itu nilai barangnya. From product atau dari tabel products. Nah, di sini nyoba gitaran. Sebelum itu saya menjelaskan. Nah, di sini ada koma, di sini ada koma, yaitu untuk memisahkan beberapa kolom. Berarti ini kolom 1, kolom 2, ini kolom 3, ini kolom yang keempat. Nah, di sini ada produk ID, tetap harga, berarti harga per anu, per unit. Kemudian ada jumlah pesan, berarti berapa barang yang dia pesan, kemudian nilai barangnya. Nah, misal harganya 18. Nah, kemudian kita pesannya 0, berarti kan nggak ada harganya, kita nggak pesan. Kemudian ada 19, harganya itu 19. Kemudian dia memesannya 40, jadi yang harus dibayar itu 760 nilai barangnya sendiri. Itu untuk bagian dari perhitungan antar kolom pada satu baris. Nah, untuk bagian yang selanjutnya ada order by. Nah, jadi order by ini diurutkan. Jadi kita melihat kolom datanya ini bisa kita tampilkan dengan beberapa urutan yang kita inginkan gitu. Nah, langsung aja langsung di soal ya untuk lebih mengerti. Di sini ada nomor 5, tampilkan semua nama produk, ya, nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit di order. Nah, ini hanya dua kolom ya. Product name yaitu nama produk dan jumlah yang diorder yaitu units on order, berapa jumlah yang diorder. From products. Nah, from products berarti dari tabel produk. Jadi di sini urutan dari untuk menggunakan order by atau untuk kegunaannya mengurutkan data sesuai yang kita mau, yaitu kita menampilkan dulu yaitu select product name, units on order, dua kolom ini, from ini, baru kita melaksanakan perintah order by setelah from product. Berbeda dengan semuanya karena order by ini misal logikanya kita mediakan dua kolom, kita minta dua kolom ini. Dari mana nih ke kolomnya? Dari tabel dari tabel produk. Nah, setelah ini mau gimanain? Mau diurutkan atau di order by-in sesuai dengan units on order. Nah, jika hanya units on order berarti itu mengandung kata menggunakan atau yang disebut itu atau ASC. Nah,
Jadi ini diurutkan dari yang paling kecil. Sedikit di order paling sedikit, ya paling kecil. Jadi kalau paling sedikit itu tidak usah diisi. Kalau mungkin dari paling besar itu baru ada, yaitu memakai ini Dutch ini. Kita kembali. Nah, di sini hanya ada 2 kolom, yaitu product name dan units on order. Diurutkan dari apa? Diurutkan dari produk yang paling sedikit di ordernya. Ini kan units on order nih 00000, berarti paling sedikit nih yang di order karena nggak ada yang order. Kemudian 00000. Nah, di sini ada 10, 10, 10, 20, 30, 40, 40. Jadi ini berkembang ya. Diurutkan dari yang paling kecil yaitu 0. Dan selanjutnya, soal selanjutnya ada soal 6. Tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee berturut-turut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Wah, huruf depan nama belakang. Berarti kan menampilkan select last name dan first name ya, tabel last name dan first name, juga lama bekerja. Nah, lama bekerja ini kita harus menggunakan rumus extract nih. Extract year from egg now, berarti sekarang, dan hire date, berarti lama kerjanya sampai sekarang itu dari dia bekerja, hire date-nya sampai sekarang. Jadi now dikurangi dengan hire date, S atau aliasnya menjadi lama kerja dari tabel employees atau from employees order by, berarti diurutkan dari last name yang paling gede namanya, atau nama yang paling huruf kapitalnya paling gede, misal A sama Z, berarti duluan Z gitu dari belakang. Kitaran. Nah, di sini ada last name, first name, dan lama bekerja. Berarti lama bekerja berarti misal 28 tahun, berarti dia sudah bekerja selama 28 tahun dari dia mendaftar di perusahaan itu atau diterima di perusahaan. Nah, ini diurutkan dari last name. Jadi kita lihat di last name-nya, yaitu ini dari S, SPL. Harusnya kan yang benar kan KLPS, yang benar kan ya, lebih urut dari depan, dari lebih kecil gitu. Nah, tapi ini disuruh untuk nama belakang yang paling besar, berarti menggunakan rumus Dutch. Ini sudah sesuai S, P, L, K, F, D, D, C, B gitu. Jadi dari besar ke yang kecil. Nah, kemudian kita ada bagian yang terakhir di sini, ada sorting 2 kolom. Jadi kita di sini menyorting 2 kolom, atau kita memberikan syarat 2 kolom. Tadi kan hanya 1 kolom. Kita diurutkan berdasarkan ini saja, last name, dates gitu, atau huruf yang paling besar saja gitu, huruf depan paling besar gitu. Tapi untuk yang sorting 2 kolom ini kita menyorting 2 kolom, atau dibutuhkannya 2 kolom. Syaratnya itu misal kolom ini harus ini dan kolom itu harus itu. Jadi 2 perintah gitu. Sesuai yang ditaruh depan. Apa ya, diprioritaskan gitu. To select product name dan unit price, kan disuruh kan product name, nama produk itu product name, harga itu unit price, kemudian harga yang telah diberikan diskon 25%. Nah, berarti unit price harga 0,25 S harga real. Nah, ini harga realnya, yaitu harga yang telah diberikan diskon 25%. Yaitu ngitungnya dengan unit price dikali 0,25 terus setara dengan 25%. S harga real alias harga real. From product, berarti dari tabel products. Order by diurutkan dari apa? Di sini diurutkan, tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Nah, berarti yang didahulukan yaitu nama produknya dulu. Berdasarkan nama produk. Nama produknya apa? Nama produknya itu kan tidak disuruh ya, maksudnya tidak disuruh paling besar. Tapi yang disuruh paling besar itu harga real paling mahal. Berarti untuk nama produk itu biasa, yaitu dari kecil. Nah, di sini saya menggunakan order by product name ASC, berarti dari yang paling kecil. Harga real Dutch, yaitu harga real yang paling mahal. Berarti kita berikan lagi menurutkan product name yang lebih kecil dulu angkanya. Mohon maaf hurufnya.
Nah, di sini sudah terlihat ya product name. Product name ASC berarti dari kecil. A, B, C, C gitu. Jadi dari huruf yang paling kecil dan harga real. Nah, harga real ini agak sedikit rancu karena kita memprioritaskan terkait produk name ASC atau produk name dahulu yang diprioritaskan, kemudian baru harga real. Nah, untuk pembahasan terkait soal praktikum select, sekian. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau beberapa kalimat yang mungkin saya belibet atau kurang dimengerti, mohon dimaklumi. Sekian penjelasan pembahasan dari saya, Stefani Felicia Irawan. Mohon undur diri, terima kasih.